Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Dibuka Tauhid halaman 16. Kitab Fathul Majid. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatus sadisatu, bermula sifat yang ke-6. Al-wajibatu, yang wajib, lahu ta'ala, bagi Allah ta'ala. Apa sifat yang keenam? Al-wahdaniyatu, sifat wahdaniyah. Apa wahdaniyah itu? Esa, Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Keadilan. Yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Wa maknaha, bermula maknanya, itu annallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu wahidun, esa, tunggal, fidzati, di dalam zatnya, wasifati, dan sifat-sifatnya, wal af'ali, dan perbuatan-perbuatannya. Diisi patayat. Nah, diperhatikan, sifat yang keenam adalah wahdaniyah. Allah Maha Esa, Tuhan Maha Esa, tunggal. Wahdaniyah itu berbeda dengan satu, ya. Kalau al-ula itu artinya apa? Yang pertama. Al-awwalu, satu. Tapi kalau wahid, wahdaniyah itu tunggal. Bedanya apa satu dengan tunggal? Satu itu masih ada dua, dua masih ada tiga, tiga masih ada empat, dan seterusnya. Nah, Tuhan itu nggak seperti itu. Tuhan itu wahdaniyah. Arti yang tepat untuk wahdaniyah yaitu esa, tunggal. Nah, maha tunggalnya Tuhan, maha tunggalnya Allah itu tidak sama dengan manusia. Kalau manusia, makhluk, Zaid, dia satu orang, dia tunggal, anak tunggal misalnya. Tunggalnya makhluk, satunya makhluk, itu dia berajza. Berajza. Apa itu ajza? Juz'un, juz'ani, ajza'u. Juz'un artinya apa? Bagian. Ajza'u berarti bagian-bagian. Zaid satu, tapi satunya Zaid itu berajza, berbagian-bagian. Ada tangannya, ada telinganya, walaupun nggak pernah dipakai, ya. Ada kepalanya, ada kakinya, ada buntutnya. Nah, itu ajza, satunya makhluk itu berbagian-bagian, tapi tetap dikatakan satu. Zaid itu ya satu, nggak ada dua, ya cuman satu, tapi satunya makhluk itu berbagian-bagian. Nah, tunggalnya Allah itu tidak sama seperti itu. Jangan kita bayangkan, nanti nggak boleh kita membayangkan Tuhan tunggalnya berarti seperti makhluk, nggak boleh, haram. Itu malah nanti bisa menyerupakan Tuhan dengan makhluk, jadinya nanti bisa terjerumus pada tasbih, menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Itu nggak boleh, bisa keluar dari agama malah. Maka kita nggak boleh, kalau misalnya kita lagi jalan-jalan, lagi di mana ngelihat langit, maha luas Allah yang telah menciptakan langit. Kemudian kita ingat Allah dengan
bentuk yang sedemikian bentuk yang terbayang dalam otak kita, sedangkan dalam otak itu terbayang pasti ada ajzanya, ada bagian-bagiannya. Entah apapun yang kita bayangkan itu tidak boleh kita bayangkan sebagai Allah. Terus bagaimana? Ya kita puji ciptaannya Allah dengan mengingat Allah tanpa membayangkan apapun. Karena otak manusia itu terbatas. Apapun yang dibayangkan oleh otak itu pasti ada bentuknya. Nah itu kapasitas otak begitu. Maka nggak boleh kita membayangkan Tuhan, bukan kapasitasnya. Terus bagaimana? Masa tunggal tapi tidak berbagian-bagian? Ya jangan bagaimana-bagaimana, begitu teorinya, begitu ilmunya. Nggak boleh kita membayangkan, nanti jadinya menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, ini maksud dari wahdaniyah fidzat. Subhanahu wa ta'ala wahidun fidzat. Nah, itu seterusnya. Kemudian wasifati wal af'al sama. Kalau tadi wahdaniyah fizzat dalam zatnya Allah, Allah tidak terbagi menjadi bagian-bagian apapun. Kemudian fis sifati dalam sifat-sifatnya Allah. Makhluk, tadi perhatikan, kalau makhluk punya sifat itu pasti bersusun, tersusun, murakkab. Misalnya si fulan dia punya sifat dermawan. Kemudian dia punya sifat baik hati. Kemudian fulan punya sifat tinggi. Punya sifat lagi badannya besar, punya sifat lagi sombong, punya sifat lagi iri, punya sifat lagi apa? Sekian banyak sifat yang dimiliki oleh makhluk itu tersusun di dalam dirinya makhluk. Si fulan punya sifat baik hati, ramah, lemah lembut. Nah, itu tiga sifat yang tersusun di dalam dirinya fulan. Nah, sifatnya Allah tidak seperti itu. Lah, tapi kita belajar dalam kitab sifatnya Allah yang pertama apa? Wujud, terus qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis dan seterusnya sampai 20 sifat wajib bagi Allah. Ini nggak boleh kita bayangkan 20 ini tersusun dalam satu zatnya Allah, nggak boleh. Nggak boleh kita membayangkan seperti itu, sebagaimana kita membayangkan makhluk yang mempunyai sifat tersusun dalam dirinya. Nah, terus bagaimana ya? Jangan dibayangkan, karena tidak kapasitas otak untuk membayangkan Tuhan. Itu wahdaniyah fis sifat. Kemudian wahdaniyah fil af'al. Allah Maha Tunggal dalam perbuatannya. Allah Maha Tunggal dalam perbuatannya. Kalau makhluk membuat sesuatu, dia tidak akan bisa sendirian. Sehebat apapun makhluk, dia pasti akan membutuhkan orang lain untuk membuat sesuatu. Sepintar apapun dia, sehebat apapun dia. Misalnya ada orang pintar dalam masalah permesinan, dia bisa membuat mesin, memperbaiki mesin. Apapun dia bisa buat. Bisa dia buat, tapi tetap baut-bautnya, bahan-bahannya itu diperoleh dari pabrik. Kemudian pabrik itu membuat bahan-bahan mesin itu tadi. Pabrik pun nggak bisa membuat dengan mandiri, harus ada pekerja-pekerjanya, harus ada bosnya, harus ada karyawan, harus ada yang digaji, harus ada tempatnya. Nah, itu tersusun dari berbagai macam makhluk di dalamnya untuk membuat satu
satu baut untuk mesin itu membutuhkan berapa makhluk di dalamnya untuk menjadikan satu baut itu. Cuman satu baut, apalagi satu pesawat, apalagi satu mobil, itu membutuhkan banyak makhluk. Ini roti yang kita makan ini membutuhkan berapa orang untuk membuat ini? Banyak. Buat gandumnya, buat coklatnya, buat bungkus plastiknya ini. Kita makan nasi tiap hari, satu piring setiap hari. Nah, kita bayangkan satu butir nasi itu yang kita masukkan ke mulut kita itu perlu berapa orang supaya bisa jadi satu butir nasi. Petaninya belum dihitung lagi. Pupuknya itu dari pabriknya punya karyawan ribuan. Belum karung berasnya lagi, belum yang masaknya. Berapa makhluk yang berandil untuk membuat satu beras saja. Maka kalau makan jangan sampai dibuang. Itu satu beras yang bergerak untuk jadi satu beras yang kita makan itu, satu nasi, itu banyak orang yang andil di dalamnya. Makanya makhluk itu nggak bisa dia mandiri dalam membuat sesuatu. Sepintar apapun dia, sehebat apapun dia, tidak akan bisa. Beda dengan Allah, beda dengan Tuhan. Tuhan tidak perlu dengan apapun. Semua yang diperbuat oleh Allah, semuanya itu tunggal, tidak memerlukan apapun. Semua perbuatan Allah. Allah kalau pengen menciptakan beras ya langsung aja kun, maka akan jadi beras. Allah pengen menciptakan apa lagi? Nasi, menciptakan gandum, menciptakan coklat, ya tinggal kun langsung jadi. Nah itu Allah itu begitu. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah tinggal ngomong jadilah, fayakun, maka langsung jadi. Allah pengen membuat langit yang besar itu, yang megah, yang kita lihat setiap hari, yang nggak ada tiangnya. Ada nggak tiangnya langit itu? Nggak ada. Tapi kenapa bisa berdiri langit itu? Nah, itulah kekuasaan Allah. Allah menciptakan begitu megahnya langit yang tiap hari kita pandang itu dengan hanya sekali kun langsung jadi. Itu kekuasaan Allah. Apalagi Allah menghilangkan kesusahan-kesusahan kita. Allah menciptakan yang besar-besar, yang megah-megah, yang hebat-hebat aja mudah, apalagi menghilangkan kesusahan-kesusahan kita yang kecil ini. Kita menganggap masalah kita besar, tapi di sisi Allah tidak ada yang besar. Kalau Allah mau menghilangkan masalah kita, insya Allah akan mudah dihilangkan oleh Allah. Nah sekarang tinggal kitanya aja lagi. Kita ini mau nggak dekat dengan Allah? Mau nggak kita taat kepada perintahnya Allah? Kalau kita nggak mau taat kepada Allah, masih malas-malasan aja ibadah, ngaji malas-malasan, sholat malas-malasan, tapi ketika dapat masalah langsung curhat, ya Allah saya banyak masalah. Kamu loh ibadah aja jarang, sholat masya Allah, kalau ingat aja. Sholat kalau di pondok aja, di rumah nggak pernah sholat. Sholat kalau disuruh sama ustadznya, kalau nggak disuruh ustadznya nggak mau sholat, main HP aja terus. Tapi ketika datang masalah, ya Allah saya sedih. Sedih kenapa? Hah? Sedih kenapa? Hah? Biasa kalau apa? Cinta. Oh, budak kecil. Budak kecil.
Ini ada satu makhluk yang spesiesnya sudah hampir punah. Ini spesies langka. Ini Ustadz mau cerita satu spesies makhluk yang langka, yang hampir punah. Dia ada satu spesies yang dia ini malas ibadah, sukanya maksiat aja, sukanya nakal aja. Tapi ketika dia punya masalah langsung ngomong, wah ujian saya berat. Nggak pernah taat, nggak pernah ibadah, nggak pernah baca Quran. Ketika dapat masalah dia langsung dalam hatinya langsung merasa, wah ujian saya berat. Ngapain nguji kamu tuh? Orang nggak sekolah kok dapat ujian gimana? Ada nggak orang nggak sekolah tapi dapat ujian? Yang dapat ujian itu pasti orang yang sekolah. Nggak sekolah kok dapat ujian. Sama kayak orang itu kerjaannya tiap hari dia hanya mengikuti hawa nafsunya terus. Kehidupannya dipenuhi dengan hawa nafsu. Saya pengen ini harus ini, saya pengen itu harus itu. Pokoknya keinginannya harus dituruti. Nggak pernah dia ini mengikuti apa perintah Allah. Ketika azan dikumandangkan bukannya cepat sholat tapi malah main HP. Malas-malasan aja, tapi merasa ujiannya paling berat. Nah ini spesies langka. Merasa dapat masalah, nggak ada. Itu hanya perasaanmu aja itu. Orang nggak sekolah kok dapat ujian. Itu ya gara-gara kamu sendiri. Kamu nggak mau ibadah, nggak mau sholat, nggak mau baca Quran, nggak mau jaga amalan, nggak mau baca Al-Fatihah untuk guru-gurunya. Akhirnya apa? Akhirnya masalah itu datang terus ke kamu. Ya Allah nggak akan mau bantu makhluk-makhluk yang seperti ini. Para ulama mengatakan Ya'rif billah firraha ya'rifka fi syiddah. Ta'arruf billah firraha ya'rifka fi syiddah. Ingatlah kepada Allah ketika masa luang, maka Allah akan membantu kita ketika kita susah. Ta'aruf billah firraha ya'rifka fi syiddah. Ini pesan guru ustadz dulu begitu. Kalau kamu pengen dibantu oleh Allah masalah-masalahmu, maka jaga amalan-amalan. Jaga baca Al-Fatihah kepada guru-gurunya, jaga sholatnya, jaga baca Qur'annya. Supaya apa? Ketika kita dapat masalah, dibantu oleh Allah. Kalau orang nggak mau ibadah, nggak mau baca Qur'an, ketika dapat masalah, ya udah dibiarin aja. Nah, Manin Nauzal, ada pertanyaan? Nggak enak Ustaz. Jadi orang baik itu nggak enak, nggak seru. Ustaz dulu pernah dengar orang ngomong begitu. Jadi orang baik itu nggak enak, nggak seru, tidak menantang. Enak itu jadi orang yang agak-agak nakal lah. Seru hidupnya kalau orang nakal. Gimana? Kalau kalian gimana? Enak nggak jadi orang baik itu? Nah, kalau orang ditanya begitu nggak jawab, berarti dia itu merasa baik itu nggak enak.